yang jelas dari beliau dari gelar misalkan sosoknya itu cantik sekali, Cantik ya. juga punya gayang atau peliput atau pasukan juga banyak perempuan Selir-selirnya ya, juga juga ada bodyguard juga ada di samping itu kan. Dan seperti tadi yang dibilang itu sosok kakek tua itu sebagai penasehat. Oh, nasihat dari apa dewinya itu sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu. Balik lagi bersama kami, saya Paus dan rekan saya Mas Beng. Kali ini kita memenuhi request dari sahabat-sahabat Slow yang telah meninggalkan komen di bawah untuk mengulas atau istilahnya sowan ya Mas ya. Kita menguak apa yang terjadi di sebuah lokasi yang telah direkomendasikan untuk kita dari sahabat-sahabat Slow. Teman-teman, kali ini kita berada di lokasinya masih sama ya Mas ya, tetap di wilayah Kecamatan Pare, tepatnya kita berada di sebelah utara. Kalau kemarin kita berada di sebelah timur. Mas Beng, bicara tentang masalah misteri ya Mas ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia tidak lepas dari yang namanya mitos, misteri atau yang bisa disebut sejarah ya Mas ya. Nah, kali ini kita berada di lokasi apa Mas Beng? Kalau boleh tahu Mas. Kita dulu penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kali ini kita ada di tempat yang mungkin orang bilang itu pengairan sungai. Pengairan. Orang kan pengairan sungai ya, mungkin juga kan jarang tinggal orang juga. Ya, kata orang di sini ada sesuatu yang mungkin banyak khususnya lah, banyak apanya lah dalam yang itu atau gimana. Katanya ya, makanya kita ini menelusuri apa benar memang orang itu negatif semua atau di dalam itu ada sesuatu yang tersembunyi Atau mungkin hal-hal yang belum tersampaikan atau belum terpecahkan oleh masyarakat sekitar ya. Yang belum tahu Iya. kan nggak tahu tapi belum tahu bahwa kita akan menjaga dari orang yang kita tempat ini kan. Iya. Memang kalau ada kurang juga kita mohon maaf. Jadi semua orang kan punya dapat sendiri. Misalnya kita mencoba untuk tempat ini ada apa di sini dan kok ada perbengkalan misalnya sampai semak kayak gitu Kurang terurus ya Mas ya. kurang terurus kan. Jadi tepatnya kita akan mengulas kembali apa yang ada di sini ya. Jadi sahabat-sahabat Slow, kita tepat berada di bibir ini ya, bibir pengairan lokasinya, tepat di belakang kita di sana. Mungkin nanti lebih jelasnya apa yang dirasakan oleh Mas Beng sebagai pembimbing kita ya, sebagai apa yang mungkin bisa menjelaskan dari pandangan metafisika ya, dari Mas Beng. Oke, gimana Mas Beng? Menurut Mas Beng? Ya, menurut kita insya Allah di sini orangnya sebenarnya positif Ya, sebenarnya. bukan hal-hal yang negatif yang Ada orang sering orang
terima ya beritanya itu ya. Kalau di sini ada apa di sini nanti dari apa ada kampung yang kita kenal sama batin Ya, semua istana istana. ada sebuah istana yang apa namanya dipimpin oleh seorang dewi. Dewi ya, Dewi atau mungkin lebih tepatnya ratu ya. Bukan, Istana itu bukan. tapi Dewi ya. Ya, dia kan kehidupan sendiri. Bilang dewi. Ya, karena mungkin kayak apa? Rumah kota ya namanya. Contohnya juga ular, bukan kan? Oh, bersisik apa? Bersisik emas Ya, badannya gitu. badannya kayak masih ada tangan juga. Kemarin kan kalau siluman itu nggak ada tangannya. Iya ya, yang sampai apa leher itu ya. Kalau orang dewi itu di tangan juga. Sudah bisa istilahnya jadi manusia seperti kita. Sudah kan perbaikan seperti seorang kalau misalnya dilihat di situ itu kan kayak ratu Ratu ya. Memiliki apa sebuah wibawa tersendiri ya Mas ya. dari pakaian kuning semacam itulah. Itu yang sebagai sosok pemimpin yang ada di lokasi ini ya Mas ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi apa dia juga berpesan nanti di sini tuh ada sesuatu yang memang orang belum ketahui. Tapi orang sudah beranggapan karena negatif. Ternyata di situ. Iya ya. Karena gini Mas Ben, Ya. kalau sebuah apa yang dimaksud kerajaan atau sebuah apa ya, Dewi kan kalau bisa disebut pemimpin ya, sosok pemimpin. Ya, betul. Kalau pemimpin itu mungkin jadi sebuah ini kemungkinan atau apa kerajaan ya Mas ya. Iya. Kalau kerajaan itu kurang lebih kan pasti ada mungkin ada pengikutnya atau antek-anteknya kayak gitu ya. Ya, pasukan lah. Pasukan ya lebih tepatnya ya. Nah itu pasukannya itu apa wujudnya sama dengan dewinya atau mungkin punya wujud tersendiri Mas? Kalau dilihat dari apa, pandangan kita, Ya. ya ada juga sebagian sama. Ada juga di sini harimau juga ada. Kode harimau. Harimau juga. Dan mungkin kadang orang itu kalau lewat apa, mau masuk ke sini kayak dibuat kayak nggak enak, nggak nyaman, kayak merinding atau kayak kurang apa namanya, takut sendiri lah. Takut sendiri. Jadi kayak auranya itu seperti penolakan ya, Ya. dari apa penghuni sekitar sini ya. Iya, kalau niatnya baik, insya Allah ya sambut baik. Kalau niatnya untuk apa, enggak berbuat negatif itu kayak diusir. Oh, ya semua pasti ini sahabat-sahabat slow pasti tahu lah kalau kita mungkin di tempat asing atau mungkin di tempat yang belum kita kenal gitu Mas Ben ya, atau mungkin yang belum terjamah oleh manusia gitu ya, sebaiknya ya Mas Ben ya, Iya. sebaiknya kita mungkin terlebih dulu permisi atau mungkin di agama kami ini mungkin kita bisa salam dulu ya, atau mungkin mendoakan ya, kan kita juga hidup kan saling berdampingan ya Mas Ben ya. Mungkin lebih mendoakan. Kalau untuk tujuan yang penting niat kita silaturahmi, yang niat baik, mau ngapain, ya mau mendoakan, gitu ya kan ya. Kalau untuk berbuat hal yang kurang baik, Negatif gitu ya. negatif, ya kita jangan lah. Ini kan bukan tempat yang ya, Mungkin melenceng atau bisa minta yang aneh-aneh kayak gitu ya Mas Ben. iya biasanya kayak gitu ya. Ada orang kan ada punya niat untuk mencari sesuatu kayak jimat atau yang dalam artian mencari barokah selain Tuhan gitu ya, Ya. Mas. Jadi gini Mas Ben, ya. kita kan tepat berada di ini, sahabat-sahabat semua yang sudah saya sampaikan tadi ya, tepat berada di bibir pengairan itu ya. Nah, kita tanya ke Mas Ben ya, Mas Ben, Iya. kalau untuk lokasinya itu sendiri kan
yang sudah Mas Beng sampaikan tadi kan berarti kan sebuah kerajaan ya. Insya Allah. Kalau lokasinya kerajaan apa Dewi Ular tadi ya, itu sebelah mana Mas Beng? Nah, tepatnya itu sebelah sana. Oh berada di jauh ya berarti ya. Sampai sana itu di sana semua. Berarti ini apa masuk dalam wilayahnya. Ya. Kalau ada apa namanya? Ada penjaganya nih. Kalau kita mau masuk apa kayak gerbang, nah, itu gerbang. oh sebelah sana. Nah, gerbangnya. Kita kan di sini mencari apa namanya sesuatu yang ada apa sih di sana ini kan? Iya iya. Ada daya tarik untuk ke sana. Gitu. Berarti kita berada di posisi tepat di pintu masuknya Mas ya? Ya, masih di luar. Masih di luarnya ya, masih belum masuk di wilayahnya berarti. Lebih tepatnya di kayak seperti gapura seperti ya Mas Beng ya. Kita kalau masuk kan harus izin dulu. Iya. Izin dulu kan. Kalau mau masuk, kalau nanti kita coba di dalam, boleh. Ada tarikan ke sana. Ada penarikan ya, rasa mungkin Iya. dipanggil atau Ya, seperti itu. kita itu lah. Jadi kita nanti apa menelusuri apa di sana. Berarti mereka tahu kita hadir ya. Nggak tahu. Pasti ya. Tapi kalau untuk penyambutannya sendiri gimana? Kita bisa diterima atau Ya, kalau menurut Mas sendiri gimana? Kalau di sini terus merasakan apa di sini kan gimana? Ada rasa penolakan, ada rasa gimana kan? Gimana? jujur ya Mas Beng? Ya, ya. Kalau setelah kita masuk sampai lokasi ini ya, Ya. kalau yang saya rasakan sih seperti damai, damai. Sebenarnya kalau bahasa anak-anak sekarang itu chill ya Mas ya. Untuk chill di sini tuh sebenarnya enak. Cuman kurangnya itu lokasi ini ya sahabat-sahabat kurang terawat. Kalaupun bisa dirawat dengan baik atau mungkin bisa ditata dengan sedemikian rupa sih ini bisa sebagai destinasi wisata ya Mas ya. Ya boleh juga. Bisa ya. Yang penting harus jaga Kesopanan, paling utama, kebersihan, ya Mas ya. Kebersihan juga mungkin attitude ya. Semua tetap attitude ya. Kalau untuk tambahan sedikit sih, Boleh. semua itu tergantung sama pikiran kita. Kalau Ya, kita mindset pikirannya ya. itu apa, kayak jelek, otomatis apa yang kita lihat lah makanya jelek. Oh, Tapi kalau kita pikiran apa, berpikir ini ada pohon besar, ini ada ini. Jadi kita melihatnya itu ya, pikiran kita positif ya, kita tidak nyantai untuk negara, Iya. gitu kan, itu apa namanya, santai-santai gitu. Ya. Nggak apa-apa, nggak ada yang itu aja, udah pikirannya udah Berarti gitu, nggak mau ya. Yang penting nggak terima, jangan apa orang ya, jangan apa suara-suara. iya. Seperti itu ya Mas ya. Terus kita balik lagi Mas, gimana masalah yang apa? Boleh kita coba ke sana kan. Dari tadi kan sudah ada tarikan Ya. Boleh. Saya juga saya penasaran. Mungkin bisa kita ulas lagi ya, lebih dalam lagi ya. Kita tanya ke Mas Beng lagi ya. Iya. Sahabat-sahabat seluruh pasti juga penasaran Mas Beng. Iya nggak? Oke, tetap stay tune terus ya. Ikutin kami ya. Kita akan explore. Boleh? Boleh sih. Siap. Kita akan explore. Yuk. Ya, sahabat slow, kali ini kita berada di lokasi berbeda ya. Kita agak masuk ya Mas Beng ya. Iya. Agak masuk sedikit dari apa bibir Ya, tidak masuk bibir di pengairan tadi ya. Ya. Oke. Gimana Mas Beng? Tentang lokasi ini tadi kan ada apa sebuah penarikan ya, tarikan energi yang kuat ya Ya. untuk kita berada di apa tepat di lokasi ini.
Apa seperti itu Mas Ben? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi Ya. kita lagi pas waktu masuk ya ada yang nyambut gitu kan, ada sosok pakai tua gitu kan yang digambarkan jengotnya panjang jadi sampai ke tanah. Jenggotnya yang panjang gitu ya? Ya, pakai tongkat juga. Minta izin silaturahmi, ya misalnya dia juga berpesan Ya? ya kalau bertamu ya mereka dekat ucapan gitu kan. Ya, ya. Karena di sini juga ada juga yang jahil gitu. Oh, banyak ya. Ini sosok yang suka, mungkin banyak orang itu tampak itu kayak hantu air. Oh, karena kita tepat berada di lokasi perairan kan juga gitu ya. Banyak gitu. Hantu air itu banyak. Karena kalau posisi tadi kita berada di bibir pengairan ya Mas Ben ya. Dan kalau untuk lokasi kita kali ini kita berada di tepat saluran airnya di lokasi di bawah sana ya. Dan di sini juga banyak pepohonan. Ya, pepohonan tua di sini. Pohon tua ya. Kalau akarnya seperti ini sih sudah sangat tua teman-teman. Ini sih pohon beringin ya. Ya, panjang. Arahnya sih masih tetap sama dari yang tadi ya. Kalau saya yang rasakan ini ya, tetap sama. Baik sih, positif. Cuman tadi yang sudah Mas Ben sampaikan tadi kan ada pergesekan energi, residual energi ya, yang berbeda, berbanding terbalik ya. Ada yang negatif, kita juga sempat tadi ada yang positif juga ya. Ya. Seperti yang disampaikan tadi, ada kakek tua yang juga ngasih wejangan kepada kita ya. Tetap sehat ya. Lalu untuk lokasi kita di sini sendiri itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Di sana kan ada sebuah tarikan gitu. Ya. Terus kita lihat, kita telusuri, oh ternyata di sini memang barang wisata. Pakai Ya, ada mustika ya, batu api ya, kuningan. ada juga kayak orang parmesan. Oh, yang model kecil itu, ring kecil itu ya. Banyak juga sih. Yang banyak di sini kayak batu-batu aktif, Mustika itu ya, batu ya. warnanya hitam, Batu biru, hijau, ada warna merah juga ada. Itu pusaka itu tepat berada di lokasi ini atau emang di sekitar sini semua itu? Di sekitar sini banyak, tapi yang lebih menonjol itu yang paling kuat di sini. Oh, di pohon ini. Ya, di dekat kita ini kan, di sini insya Allah Sini ya. kalau dilihat ini ada batu, juga Ya. lumayan besar batunya. Itu warnanya hijau. Hijau. Besar, kecil? Besar, mungkin segenggaman tangan ini. Itu cuman berupa wujud batu aja atau emang ada mungkin cincinnya itu? Bukan cincin, ini batu. Batu ya? Batu. Emang wujudnya batu gitu. Kalau batu akik kan untuk cincin. Iya. Nah ini posisinya batu. Gambarnya itu batu, warnanya hijau. Itu kalau di ditelusuri, Ya, gunanya itu insya Allah kalau nggak salah itu sebagai pengobatan. Perantara. bisa buat pengobatan ya. Sebagai perantara. Kalau ada yang sakit, kita mungkin perantara batu itu disebutkan sedikit aja, terus baca yang puasa, insya Allah bisa sembuh. Itu buat perantara saja. Dua perantara ya. Ya, kita juga tegaskan lagi karena kita tidak mempercaya, tidak mempercaya, kita tidak mengartikan bahwa sebuah pusaka atau sebuah benda, gitu kan, menjadi sebuah media untuk kita percaya selain Tuhan ya Mas ya. Jadi yang bisa disebut syirik lah gitu ya Mas ya. Mungkin tidak disembah. Tidak disembah, tidak menduakan kita dari Tuhan ya Mas ya.
Kalau untuk tadi kita juga sudah bahas masalah tentang pusaka. Kalau pusaka itu sendiri itu emang sudah ada di lokasi ini dari zaman dahulu atau emang itu bawaan dari sebuah makhluk yang Kalau tukang pusakanya ya dari apa ini tadi ada pemiliknya gitu, dari ular tadi. Yang punya beliau. tetap ada sangkut pautnya ya Ya, sampai di sini gitu ya. Sudah Wilayah karena di kita udah masuk di lokasi ya. di Jadi ya, dalam. udah di dalam ya. Dan kalau nampak di luar ya kayak semak-semak, kayak apa, kayak bikin orang itu kok angker. Nah, padahal kalau dilihat di mata batin atau Ya. pengerangan indah tempatnya. Karena juga banyak pepohonan juga ya Mas. Ya, Kalau siang pun juga rindang juga ya. pohon-pohon tumbuhan mungkin kalau lihat kan wah, ini banyak dia banyak pohonnya. Iya. Kayak gitu. Kalau anggapan orang ini ya. Yang jelas kalau bisa ya tempat ini dibersihkan, Dirawat ya. kalau dirawat. Jadi kalau orang mau masuk juga kan, jadi ya, oh ini tempatnya buat nongkrong apa anak-anak, jadi Iya. buat santai, buat ngopi, jadi nggak berpikiran kok di tempat yang angker, nggak kayak gitu. Iya. Jadi fokusnya untuk santai, kan bisa alam juga kan. Alamnya. Untuk tadi Mas, kita sudah bahas tadi ya, kan Dewi ularnya tadi ya. Karena lokasinya tersebut kan bukan di daerah sini ya. Ini termasuk areanya ya. Iya. Kalau wilayah. lokasinya itu sendiri itu masih jauh masuk ke dalam lagi ya. Bukan begitu Mas? Ini sebenarnya dari sana sih, itu wilayahnya istananya. Oh masih satu lokasi. Iya. Dekat ya. Yang tadi kita di sana itu di luar dekat sama Gerbangnya ya. gerbang. Ini kita udah masuk berarti kita di jalan. Iya. Ini kan nggak di jam ini nggak dapat, soalnya kita minta izinnya kan baik-baik. Iya. Oke Mas Ben. Ya. Terlepas dari pusaka kita sudah bahas tadi, untuk masalah ini kalau kita berada di lokasi ini apa aja yang ada di sini sosok-sosoknya itu gimana, Mas? Bisa dijelaskan ke sahabat slow. Yang jelas dari beliau dari luar, misalkan sosoknya itu cantik sekali. Cantik ya. Dan juga punya gayang atau peliput atau pasukan juga banyak perempuan. Selir-selirnya Ya, juga itu. itu. Juga ada bodyguard juga ada di samping itu kan. Dan seperti tadi yang dibilang itu sosok kakek tua itu sebagai penasehat. Oh, nasihat dari apa dewinya itu sendiri ya. Misalnya untuk apa kalau ada pesan apa mungkin disampaikan buat beliau. Oh, Ada tamu di sini ya, kami sampaikan. Yang jelas auranya di sini banyak yang positif, soalnya di sini kan kalau dibilang ada itu dari luar sana. seperti apa itu? Ada genderuwo sama kuntilanak. Ya yang disebut kita kan sudah bisa kemarin kan sudah dibahas. Lebih pantasnya mungkin apa maksudnya Ya kan lebih menghargai gitu. perempuan lah. Untuk perempuan. Ya soalnya beda gini. Kalau mengapa aku berani bilang kuntilanak? Ya. Maksudnya memang kuntilanak. Tapi kalau sosoknya itu aku bilang apa? Jin Wanita. perempuan. Soalnya itu dari manusia. Kalau kuntilanak memang ada bangsa kuntilanak dan juga kalau dibilang jin perempuan itu awalnya itu arwah yang mungkin nggak sempurna atau istilahnya apa namanya mungkin matinya juga bunuh diri. Penasaran gitu ya. Karena gini juga diluruskan juga ya Mas ya. Karena yang dimaksud Mas Ken itu bukan arwah si manusia yang mungkin bunuh diri atau apa yang jadi penasaran, itu bukan ya Mas ya. Bukan di dalam. Karena itu maksudnya di jin foreign ya. Yang Seperti itulah. yang menyerupai manusia tersebut, orang tersebut ya. Lalu apa lagi? Tadi pas waktu kita masuk juga ada sosok juga sih. Kita ajak komunikasi, ternyata ya cerita dia, kenapa kok
di sini Ya. karena dulu meninggalnya dulu juga kayak apa namanya, kalau orang bilang dulu kan dikubur tapi Ya. nggak didoakan, ya tinggal dikubur aja gitu, jadi Ah. nggak istilahnya nggak pakai tata cara agama. Belum tersempurnakan lah Ya, gitu. seperti itu lah. Tapi untuk yang dimaksud makamnya sendiri itu berada di lokasi ini, Di luar sana. masih di luar ya? Iya. Ini kan nampak kan kok mendekat, kenapa gitu, karena nggak berani sana. Dan juga masuk lokasi juga nggak berani. wilayah sini kan beda. Jadi katanya ya ingin disempurnakan, kalau dikurangi, kalau lebih pas lagi itu didoakan, biar arahnya tenang, biar damai. Iya. Karena itu pas waktu meninggalnya dulu ya enggak itu, nggak didoakan, nggak dimandikan, nggak punya kuburan ya. Ya namanya dulu orang juga belum mengenal agama ya, karena belum mengerti, belum paham ya, karena bagaimana tata caranya yang benar untuk merawat orang yang telah meninggal gitu ya, caranya mungkin kurang paham ya. kurang paham. Kalau untuk ini Mas Ya, sosok Dewinya sendiri itu gimana Mas? Apa bisa sampai nyampe di sini, atau areanya yang dimaksud area kekuasaannya, ataupun Dewinya itu bisa sampai keluar dari area kekuasaannya atau seperti apa? ini beliaunya sudah di sini, hadir di sini sebenarnya. Kalau Beliau ada di sini ya? iya, kalau mungkin ada penonton yang mungkin mempunyai atau beragama mempunyai mata batin, bisa dirasakan. Di sebelah mana? Ini sini. Di sini ya? Di sebelah sini ya? Gimana? Bisa kemana aja, kayak mau ke sana sebenarnya bisa. Iya. Itu lebih fokusnya itu untuk yang Islam, karena di sini kalau di kemas masalah dalam istilahnya kayak dulunya Iya. itu terjadi perebutan wilayah, ada peperangan gitu. Tapi untuk di dunia, di alamnya sendiri ya? Mau menguasai tempat ini ya mau nggak mau harus bertahan di sini, lebih fokus di sini, lebih menjaga keamanan. Iya. Kalau kemana bisa juga, asalkan ada pesan atau ada panggilan dari mungkin atasannya itu bisa. Iya. Kalau untuk beliau gimana? Mungkin ada sebuah pesan yang disampaikan untuk kita, untuk sahabat-sahabat selo, atau seperti apa? Pesannya banyak, Banyak. tapi kita mengambil intinya saja. Ambil singkatnya aja ya. Ya, yang pasti kalau kita mau pindah ke tempat sesuatu yang angker atau tempat yang kurang bersahabat atau orangnya juga ya merindu untuk ini, ya alangkah baiknya itu permisi, minta izin, dia itu jaga sikap, ucapan juga kan, bukan juga enggak. Juga itu jangan mereka apapun atau mengambil apapun dari sini. Iya. Kalau kita sengaja mengambil apa-apa di sini, nanti pulang kan bisa terbang, bisa kayak mimpi buruk atau hal yang gimana. Takutnya gitu. Karena balik lagi, karena kita mengambil yang bukan hak kita. Seperti itu ya maksudnya. Mungkin ada tambahan lagi Mas? Tambah lagi ya untuk apa ya? Kalau bisa memang tempat ini dijadikan satu tempat yang bersih, Bermanfaat ya, bermanfaat masyarakat juga, masyarakat di luar sana juga, biar kita nggak dipandang ini angker ya. Kita ini kan untuk apa namanya, mencari refreshing, healing lah. Ya itulah. Mana bisa bilang itu. Bisa dirawat lagi, bisa dijaga, dilestarikan, dijaga kebersihannya juga. Seperti itu ya Mas ya. Atau mungkin ditambahkan lagi? Yang pasti pesan beliau ya,
ya itu ya agak sedikit. Biasanya kalau anak muda Ya. atau siapa aja, kalau kalau orang tua itu kencing, nah kencing itu jangan di bawah pohon, kalau bisa cari tempat sungai atau kamar mandi. Dan Itu yang sembarangan. yang paling paling penting ya. Karena kita juga menjaga kebersihan tempat. Siapa tahu lokasi yang kita mohon maaf kita kencingi atau kita buang air kecil, buang air seni itu adalah tempat lokasi mereka ya, Ya, yang kita belum tahu gitu. Lebih baiknya kita juga permisi, atau mungkin emang sudah ada tempat khusus untuk buang air kecil atau kencing ya. ya. Lebih baik kita gunakan fasilitas tersebut. Seperti itu ya Mas ya. Pokoknya jangan sembarangan. Yang sembarangan. Ke tempat yang lain. Ya, pohon-pohon di sini jangan. Ya. Kita nggak tahu di sini apa ada penghuninya atau ada penjaganya. Itu sama aja dengan kita sebuah penghinaan juga. Iya. Seperti itu. Selain itu, apa lagi Mas yang bisa disampaikan untuk teman-teman? Bagian juga ada yang mengambil barang-barang di sini. Ada juga yang yang memanfaatkan itu. orang pintar juga tahu ada ini ada tempat apa namanya tempat apa barang-barang yang akan diambil ditaruh. Terus ya kalau kebanyakan memang disalahgunakan. Karena juga aura yang ada di sini juga sangat kuat sekali ya Mas. Ya kalau lebih kuatnya di aura positif. Aura positifnya ya. Karena juga timbul dari pusaka-pusaka itu juga. Begitu ya Mas ya. Karena energinya tapi positif ya Mas ya. Jadi positif sekali, juga akhirnya semakin kuat energi tersebut akan memancing orang-orang yang kurang bertanggung jawab seperti itu ya Mas ya, untuk memanfaatkan hal seperti ini ya. Tujuan kan masing-masing. Ada orang itu kan naruh satu barang untuk tujuan pribadi. Iya. Tapi ya itu kan kadang disalahgunakan untuk dunia, Untuk keperluan duniawi ya. Kalau memang mau ngambil silahkan, tapi tujuan untuk menolong orang atau gimana itu jangan difokuskan untuk duniawi. Iya. Seperti itu. Ada lagi Mas ya? Pesan beliau santun. Untuk Dewinya sendiri. Dewinya kalau sendiri. Mungkin sudah, kita kan ambil intinya aja dulu ya tadi ya. Kalau sudah selesai mungkin dari Mas Dewinya sendiri. Ya seperti tadi sudah disampaikan. Kita selalu berdoa kepada Yang Maha Esa, selalu ingat ya, dengan kita melabur lokasi yang asing ya. Ya. Pesan dari Mas Beng ini. Allah ya. Sudah cukup Mas Beng? Oh ada juga ini. Ini kan prevensinya ada. Ya. Bisa banyak sampah yang dibuang di sini. Iya, kalau kita lihat ya Mas Beng ya, di sini juga banyak sekali sampah teman-teman. Sampahnya banyak, plastik juga ya. Ya pesan singkat aja ya, kalau memang mau buang sampah ya di tempat sampah, jangan dibuang di area sungai. Nanti kalau banjir siapa yang rugi? Nah, karena sungai sendiri sih kalau diibaratkan kan juga sumber kehidupan, perairan itu. Kalau bisa sih kita bisa mengolahnya dengan baik ya Mas ya. Iya. Bisa kan, dan buang di sini. Nanti kalau numpuk, nah air tersumbat naik itu susahnya nanti. Ikan yang di di sungai juga kan banyak yang mati. Iya.
menyangkut sampahnya ini sendiri, Mas Ben. Ya. Tadi waktu kita masuk ke lokasinya di depan sana, tadi saya lihat itu ada sebuah bangunan. Kalau nggak salah sih, yang saya tahu tadi saya lihat tadi ya, seperti bangunan apa, warung atau kafe seperti itu ya, warung kopi ya, kedai ya. Oh ya. Kalau nggak salah, apa mungkin juga mereka yang membangun sini? Karena saya lihat sendiri sih gini teman-teman, kedai tersebut sudah tidak beroperasi atau mungkin sudah ditinggalkan ya. Ya, sudah nggak ada penghuninya. Nggak dihuni atau tidak ada aktivitas lagi, tidak difungsikan lagi. Itu karena apa, Mas? Banyak faktor-faktor juga kalau dilihat dari pandangan orang, Ya, ya orang juga kan ingin suasana kan yang mungkin ramai, nantinya kan cenderung sepi ya, Mas. ya juga apa namanya, kayak kalau lihat dari di luar itu Ya. kayak orang itu malas mau mampir. Oh, Ya mungkin lokasi juga kan kalau orang jalan itu kan mampir kok kelihatan kok serem gitu. Jadi kayak malas Iya. tempat yang ramai aja lah. Ya otomatis kan kalau kita jualan kan juga kalau nggak ada yang beli ya bangkrut ya. karena juga kita kembalikan lagi posisinya lokasi ini sih bisa dilihat sendiri ya, banyak pepohonan yang besar-besar seperti ini, karena akhirnya mindset orang untuk datang ke sini itu sudah berbeda ya, Mas Bang ya. Betul. Akhirnya juga yang ditangkap akhirnya negatif, kurang lebih seperti itu. Iya. Dan dampak dari pemikiran itu dari masyarakat setempat akhirnya tutup. Iya. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua mungkin kalau dilihat kalau yang punya apa rumah itu atau kafe itu kan nanti sering mengalami penampakan Oh, gangguan-gangguan gangguan dari malam-malam ya. jadi merasa takut ya, ada yang nampak sebuah kosong dan nampak sebuah anak kecil lari Makhluk-makhluk astral gitu ya. kayak rame-rame tapi juga tidak ada. Jadi merasa ketakutan, lebih baik daripada di sini kita ganggu ya ke tempat lain. Itulah kira-kira Kurang lebih seperti itu ya. Karena gini Mas, ya, lokasi apa kedai tersebut kan kalau tidak salah itu di luar area kekuasaan itu ya. ya betul. Nah, Di luar gangguan seperti itu emang dari luar kekuasaan dari beliau Dewi atau emang dari wilayahnya Dewi sendiri? Gimana Mas? lebih tepatnya itu dari luar. Dari luar ya. Dari luar. Seperti yang disampaikan tadi ada wujud yang apa? Kuntilanak atau yang Ya. belum tersempurnakan tadi yang potong itu lagi ya Mas. Iya. Ini bukan dari sini tapi dari luar sana. Dan salah paham, kita punya kuota masing-masing. Nah, akhirnya seperti itulah timbulnya kesalahpahaman atau persepsi orang bahwa tempat ini tidak ada sangkut pautnya untuk mengganggu kedai tersebut. Kurang lebih seperti ini. Betul. Mungkin ada yang disampaikan lagi Mas. Ya, kalau mau dibuka lagi nggak apa-apa. Misalnya kalau kita misalnya punya apa namanya ya modal atau apa Ya. buka lagi juga nggak apa-apa. Yang penting kita tujuannya itu baik. Ya, kalau orang Jawa bilang itu diselamatin dulu biar apa biar diganti ya hantu-hantu atau barang halus itu ya apa untuk dibersihkan mana-mana tempat yang semak dibersihkan Ya. sama dibersihkan untuk nongkrong anak muda mati nggak apa-apa. Dan juga didukung apa lokasi yang bagus sih sebenarnya. Ya. alam Alam ya. buat nyantai dan Sampai walaupun suasana siang ini kan pasti rindang sekali ya Mas. Kalau untuk apa energi yang diterima Mas Don, selain di lokasi ini apa
ada lagi yang bisa kita gali lagi informasinya atau bisa dijelaskan lagi pada sahabat slow? Menurut pendapat saya, ya ada sih sebuah sesuatu. Kalau orang bilang dulu Ya, ada harta karun gitu, ada gitu. ada juga ya. Karena harta karun tapi masuknya di alam lain ya. Dengan warga. Ini memang nggak boleh diambil Karena memang bukan hak hak kita ya. bukan hak kita. Dan kalau kita kan cuma menjelaskan saja. Jadi mana yang legal, mana yang tidak kan ada perbedaan. Kalau Ya. barang-barang kayak batu akik atau Pusaka-pusaka tadi ya, nggak apa-apa, asalkan digunakan untuk kebaikan. untuk kebaikan, untuk yang hal yang bermanfaat lagi ya. Harta karun itu bukan hak kita. Iya. Nah, ada tambahan lagi sedikit. Boleh nanti. Kalau kita melihat suatu lokasi, Ya. ya mungkin tergantung sama pikiran kita. Pikiran kita tuh jelek, otomatis ya kita itu jelek. Jadi prasangka wah hanya ada ini, padahal nggak ada. Itu tergantung pikiran kita. Karena pikiran kita pun juga akan mempengaruhi kita, akan membuat sebuah wujud yang akan menjadi negatif ya, akan menjadi suatu aura yang negatif untuk kembali untuk menyerang kita ya. Iya, bisa dirinya sendiri. Iya. Nggak ada apa-apa, kamu sendiri yang seperti yang kita lihat ini kan pohon. Iya. Kalau nampak serem ya serem. Tapi kalau kita berbalik lagi ini juga ciptaan yang biasa. Balik lagi ke visualisasi ya, Iya. visualisasi kita sendiri ya. Bersama. Ya, Kurang lebih seperti itu ya Mas. Allah. Sudah cukup Mas? Mungkin ada lokasi yang menarik atau kita juga nanti bisa eksplorasi. Oh boleh. Karena kita juga belum tahu lokasinya ya, sahabat-sahabat semua ya. Pasti sahabat-sahabat semua pengen tahu lokasinya Dewi itu di mana. Nah, Kalau lokasi yang Dewi kan udah tadi Sudah disampaikan disampaikan. di sini. Dia juga akan hadir. Ya. istilahnya. Udah menggunakan tempat tadi. ya, Ya, dan kembali lagi ke sana juga. Nah, memang sengaja ini digaibkan supaya jadi orang tertentu yang bisa masuk. Nah, kalau dibuka istilahnya nanti takutnya disalahgunakan sama orang yang mungkin kurang istilahnya kurang bertanggung jawab. kurang bertanggung jawab. Sudah cukup Mas? Insya Allah. Oke. Baik, untuk segmen kali ini sahabat Slow, kurang lebih yang kami sampaikan bisa membangun lagi atau merubah mindset dari pemikiran kita atau masyarakat sekitar bahwa tempat yang kita anggap angker atau yang kita anggap negatif, seram seperti itu ya, itu belum tentu seperti itu ya. Karena sebuah tempat nyaman atau tidaknya itu kita yang membuat. Kurang lebih seperti itu ya Mas. Kalaupun ada tempat yang bagus, alangkah baiknya kita akan merawatnya, kita akan melestarikannya, bagaimana kita akan menjadi sebuah tempat yang bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain. Seperti itu ya Mas ya. Oke, baiklah kita tutup ya kali ini ya. Sudah cukup Mas? Insya Allah. Oke. Ya. Kali ini kita cukup sampai di sini. Mungkin kita sampaikan lagi, kalaupun ada tempat-tempat yang menarik, boleh tinggalkan komen di bawah sini. Kita akan, insya Allah ya, kita akan datang ya Mas ya. Kalau nggak ada halangan. Kalaupun alam juga mendukung, tidak ada halangan dan juga Ya, fisik kita ya, Ya, ada waktu juga ya. Karena kita masih berada di daerah Kota Kediri ya. Mungkin kita akan menguak lagi misteri atau urban legend atau sejarah yang ada. Karena Kota Kediri sendiri itu banyak sekali ya Mas ya, banyak. yang menarik untuk kita bahas. Iya, betul. Mungkin kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Terima kasih, dukung terus channel Slow Project bersama saya Paus dan rekan saya Mas Ben. Mas Ben. Oke, dengan cara like,
subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu. Mari.